Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema pendirian yang teguh dalam Injil, dalam Yesus. Nah, mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, kekasih Tuhan, saya membaca satu survei tentang anak yang dimanjakan sama orang tuanya. Dan tahu apa hasilnya? Nah, hasil survei itu menunjukkan bahwa salah satu dampak dari anak yang sering dimanja adalah anak itu akan mudah menyerah saat menemui kesulitan atau kesukaran dan kegagalan. Dia akan mudah menyerah. Yang namanya anak manja itu hampir tidak pernah mendapat kesulitan dari orang tuanya. Semua permintaannya, semua yang diinginkannya dikabulkan oleh orang tuanya. Nah, itu yang terjadi pada anak yang manja. Hal inilah yang membuat sehingga anak manja itu mudah sekali menyerah saat menemui kesulitan, kesukaran, dan kegagalan di dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, kadang hubungan kita dengan Bapa kita di sorga seperti itu. Kita ingin selalu dimanja oleh Bapa kita di sorga. Kita selalu ingin agar supaya setiap doa-doa kita selalu dijawab Tuhan. Kita minta A, dijawab A sama Tuhan. Intinya bahwa setiap doa, setiap permintaan kita, setiap pergumulan kita harus dijawab oleh Tuhan. Itulah ciri-ciri anak Tuhan yang manja. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang di antara kita yang tidak mau mengalami seperti apa yang dikatakan oleh ayat-ayat di atas, yaitu ditindas, dianiaya, dihempaskan, dan lain sebagainya. Nah, anak Tuhan yang manja adalah anak Tuhan yang mudah menyerah, tidak kuat, tidak mampu menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, atau kegagalan di dalam kehidupannya. Itulah anak Tuhan yang manja. Nah, kekasih Tuhan, kita seringkali tidak mau terima keadaan yang terjadi ketika kita ditindas, dianiaya, dihempaskan, mengalami kesukaran, mengalami pergumulan, kegagalan di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mau menerima seperti itu. Nah, kekasih Tuhan, untuk menghadapi kesukaran dalam hidup kita, semuanya tergantung sikap hati kita. Bukan tergantung hal di luar kita, tetapi itu tergantung sikap hati kita, Nah, kekasih Tuhan, itu yang menentukan langkah kita, apa yang kita perbuat. Semuanya tergantung kepada sikap hati setiap kita. Nah, kekasih Tuhan, sikap hati kita begitu penting ketika kita menghadapi setiap persoalan, kesukaran, dan pergumulan hidup ini. Nah, sikap hati kita akan menunjukkan bagaimana pendirian dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Injil itu. Nah, pertanyaannya, apa ciri-ciri orang Kristen atau orang percaya yang memiliki pendirian dan keyakinan yang teguh dalam Injil? Apa ciri-cirinya dalam Yesus? Nah, kekasih Tuhan, ini sangat penting untuk kita renungkan. Nah, ciri-ciri yang pertama, seorang Kristen atau orang percaya yang memiliki pendirian dan keyakinan yang teguh di dalam Injil Yesus, yaitu pertama, tidak takut menghadapi kesukaran. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, di dalam bagian A, ayat yang ke-8 bagian A ini dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Nah, kekasih Tuhan, kita jangan menjadi orang Kristen yang lemah ketika persoalan itu datang. Kita harus memiliki sikap dan mental petarung. Nah, kekasih Tuhan, setiap hari kita akan menghadapi banyak persoalan, banyak kesukaran, banyak masalah. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi orang yang lemah
dan kita juga harus memiliki sikap dan mental petarung. Nah, kekasih Tuhan, Mike Tyson menjadi juara dunia. Bukan dia tidak pernah kalah, bukan dia tidak pernah dihajar, dia babak belur, tetapi pada akhirnya dia sampai kepada puncak, yaitu juara dunia. Nah, untuk mencapai juara dunia itu, Mike Tyson pernah mengalami kekalahan demi kekalahan, dihajar sama lawannya, babak belur dia, tetapi pada akhirnya dia menjadi seorang yang juara dunia. Nah, kita tidak mungkin sukses hari ini tanpa perjuangan. Kita tidak mungkin berhasil hari ini tanpa penderitaan, tanpa air mata, tanpa perjuangan. Semuanya ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita ingin mengalami kesuksesan, kalau kita ingin mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita jangan mudah menyerah. Kita jangan lemah, menjadi orang percaya yang lemah. Kita harus memiliki mental petarung di dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita akan menghadapi masalah, pergumulan, kesukaran di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, orang percaya yang memiliki pendirian yang teguh di dalam Injil adalah orang percaya yang tidak takut menghadapi kesukaran. Karena kita punya Yesus yang sudah memberikan kemenangan untuk kita di atas kayu salib. Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, kita tidak usah menjadi orang percaya yang lemah. Kita harus memiliki mental petarung, karena kemenangan itu sudah diberikan Yesus kepada kita di atas kayu salib. Dengar baik-baik ini, kekasih Tuhan. Kesukaran-kesukaran yang kita hadapi saat ini adalah guru yang mengajari kita, melatih kita, menegur kita untuk kita menjadi orang yang kuat dan pemberani dalam menghadapi kesukaran demi kesukaran yang akan kita hadapi berikutnya. Nah, kekasih Tuhan, kita jadikan kesukaran, masalah, problem di dalam kehidupan kita sebagai guru yang melatih, menegur, dan mengajari kita untuk menjadi orang yang tidak lemah, tetapi orang yang kuat, dan untuk menjadi seorang petarung yang baik yang akan memperoleh kemenangan. Karena kemenangan sesungguhnya sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Nah, itu yang pertama, kekasih Tuhan. Kita akan melihat ciri-ciri yang kedua dari orang Kristen yang memiliki pendirian dan keyakinan yang teguh di dalam Injil, di dalam Yesus, yaitu tidak putus asa. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 bagian B, dikatakan begini, kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, kekasih Tuhan, orang yang putus asa adalah orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan pendirian dan keyakinan dalam Injil. Nah, kekasih Tuhan, itu yang terjadi kepada orang-orang yang putus asa. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dan semangat ketika persoalan itu datang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita habis akal, tetapi kita jangan putus asa. Seperti orang di luar sana sudah tidak punya akal, putus asa lagi. Tetapi walaupun mungkin hari ini kita habis akal, tetapi kita tidak putus asa karena kita punya pengharapan. Nah, pengharapan satu-satunya yang ada dalam kehidupan kita yaitu Yesus Kristus yang memberikan kita pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, kita tidak boleh kehilangan pengharapan dan semangat dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan, kesukaran, pergumulan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan begini, masalah itu membuat saya kehilangan akal sehat dan putus asa. Tetapi kita orang percaya, mungkin hari ini kita mungkin kehilangan akal, tetapi kita tidak putus asa karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Mungkin hari ini kita sudah tidak bisa lagi berpikir ketika menghadapi masalah, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita karena pengharapan kita yaitu hanya Yesus dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita sudah tidak bisa lagi berpikir, maka Yesus akan berpikir bagi kita. Yesus akan bekerja bagi kita. Karena kita gantung pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kekasih Tuhan, perlu kita ingat bahwa persoalan, kesukaran, dan masalah terbesar dalam hidup kita yaitu persoalan dosa. Dan persoalan dosa ini sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Oleh sebab itu, Yesus
ingin agar supaya kita bergantung harap kita kepada Yesus. Dosa kita sudah diselesaikan, apalagi dengan masalah-masalah yang kecil, yang lebih kecil dari dosa. Nah, itu yang membuat kita terancam. Dosa ini membuat kita terancam, masalah besar dalam hidup kita, hidup manusia. Dan itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Yesus ingin kita bergantung harap, percaya hanya kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Yesus yang adalah satu-satunya pengharapan kita. Nah, kekasih Tuhan, persoalan dan apapun yang kita miliki saat ini tidak bisa memberikan kita harapan. Satu-satunya yang memberikan kita pengharapan adalah Yesus, Yesus, dan Yesus. Yesuslah pengharapan kita. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan kita pengharapan. Hanya Yesus yang memberikan kita pengharapan kekal. Seperti ada satu pujian mengatakan bahwa pengharapanku hanya Yesus saja, hanya Yesus saja pengharapan kita. Kekasih Tuhan, kalau kita bergantung harap kita kepada kekayaan kita, kepada harta kita, kepada jabatan kita, kepada intelektualitas kita, kepada apapun yang ada di dunia ini, maka kita akan kecewa dan putus asa. Tetapi kalau kita bergantung harap kita hanya kepada Yesus yang sudah menyelesaikan masalah besar kita, yaitu dosa, maka kita tidak akan putus asa dan hilang pengharapan. Kita selalu punya pengharapan di dalam Yesus. Itulah pengharapan kita. Nah, yang ketiga, kekasih Tuhan, apa ciri-ciri orang Kristen yang memiliki pendirian dan keyakinan yang teguh dalam Injil, dalam Yesus? Yaitu tidak takut ditinggal sendiri. Kita baca di dalam ayat yang ke-9 bagian A, dikatakan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kekasih Tuhan, kadang kita berpikir bahwa ketika kita mengalami kesukaran, dianiaya, masalah, pergumulan, dan lain-lain, itu karena Tuhan meninggalkan kita. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak mungkin kesukaran itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Kalau Tuhan bersama saya tidak akan mengalami kesukaran di dalam kehidupan saya. Dan kalau saya mengalami kesukaran, itu artinya bahwa Tuhan meninggalkan saya. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian menghadapi masalah dan pergumulan hidup kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalaupun kita masuk di dalam kesukaran, Tuhan izinkan kita mengalami kesukaran, dianiaya, mengalami masalah, pergumulan, problem dalam kehidupan kita. Itu bukan artinya bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Ketika kita menderita, Tuhan ada di sana. Ketika kita mengalami kesukaran, Tuhan ada di sana. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan juga ada di sana. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan kita melihat keadaan yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus melihat siapa yang bersama dengan kita. Nah, itu yang penting. Orang yang bersama dengan kita, itulah yang penting dari apa yang terjadi yang kita alami. Dan kalau Yesus bersama dengan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu punya pengharapan. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Kalau ada Yesus, maka kita punya pengharapan besar. Kita akan kuat. Kita akan menjadi seorang petarung yang akan menghadapi setiap kesukaran, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Yesus yang bersama dengan kita akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semua kesukaran-kesukaran hidup yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian menghadapi masalah dan pergumulan hidup kita. Yesus selalu ada bagi kita, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kekasih Tuhan, ada banyak orang percaya yang mati karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Dan Yesuslah yang memampukan dia untuk menghadapi kesukaran yang berat itu sampai mati. Kalau bukan Yesus yang menguatkan dia, maka saya percaya dia sudah menyangkal Yesus. Dia sudah meninggalkan Yesus.
Tetapi karena ada Yesus bersama dengan dia, maka itulah yang membuat dia kuat mempertahankan imannya sampai pada titik darah yang penghabisan, sampai dia mati. Itu karena Yesus ada bersama dengan dia. Nah, begitu pun juga kehidupan kita. Kalau Yesus ada bersama dengan kita, kita tidak pernah sendiri. Maka kita akan mampu menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, kita semua yang masih hidup sampai hari ini, bukan berarti kita tidak punya kesukaran dan pergumulan hidup. Nah, kita semua pasti punya kesukaran dan pergumulan hidup. Tetapi yang membuat kita kuat sampai hari ini, itu karena kita tidak sendirian. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Itulah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Walaupun ada banyak masalah pergumulan yang kita hadapi, ada banyak kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan kita, kita bisa hidup sampai hari ini. Itu karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Kita tidak sendiri, ada Yesus bersama dengan kita. Nah, kita lihat ciri yang keempat. Apa ciri-ciri orang Kristen yang memiliki pendirian dan keyakinan yang teguh dalam Injil, dalam Yesus, yaitu tidak takut binasa. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B dikatakan, kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, kekasih Tuhan, dihempaskan artinya dicampakkan, dibanting, dijatuhkan, dan dipukul. Nah, itu pengertian dihempaskan. Kekasih Tuhan, kalau sampai hari ini kita sedang dicampakkan orang, kita sedang dijatuhkan orang, atau dijelekkan sama orang, dan difitnah orang, percayalah bahwa semua itu tidak sampai membuat kita binasa. Apapun yang orang lakukan terhadap kita, tidak membuat kita sampai binasa. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kalau Tuhan izinkan kita mati karena kita dihempaskan orang, kita tidak akan binasa. Tetapi kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus menjamin hidup kekal kita, keselamatan kita. Jadi jangan takut binasa. Apapun yang orang lakukan terhadap kita tidak membuat kita binasa. Karena Yesus menjamin hidup kekal kita. Yesus menjamin keselamatan kita. Nah, kekasih Tuhan, keselamatan kekal lebih mahal dan lebih penting, lebih berharga dari segala yang kita miliki dan yang kita alami di dalam dunia ini. Keselamatan kekal lebih mahal dari apapun yang orang lakukan terhadap kita. Kekasih Tuhan, kita tidak akan binasa karena apa yang dilakukan orang terhadap kita. Tetapi kita akan binasa kalau dosa kita tidak diampuni. Kita akan binasa kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita mau agar supaya kita tidak mengalami kebinasaan kekal dalam hidup kita, maka hari ini kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada Injil itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami, dengan kemuliaan yang akan datang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sangat jelas di dalam ayat ini bahwa penderitaan, kesukaran, masalah, problem orang mencampakkan kita hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Inilah yang menguatkan kita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita harus memiliki pendirian dan keyakinan yang teguh di dalam Yesus yang memberikan hidup kekal kepada kita. Keadaan yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang orang lakukan terhadap kita tidak bisa memberikan hidup kekal kepada kita. Tetapi yang memberikan hidup kekal kepada kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memiliki keyakinan yang teguh, pendirian yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah pengharapan kita satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati.